Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun tentu akan semakin bertumbuh, semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang telah memerdekakan hidup kita, yang selalu menjadi sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan, pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Mengerti akan firman-Mu ya Tuhan. Dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 5 ayat 20. Saya bacakan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik. Nah, ini terjadi ternyata di zaman ini, ya, di waktu-waktu ini. Ada orang-orang yang melakukan hal yang jahat, orang-orang yang merusak, orang-orang yang justru dia ini tidak melakukan kebenaran tetapi dianggap baik. Sebaliknya, ada orang-orang yang berbuat baik tetapi dianggap jahat. Ya, selalu diputarbalikkan kebenaran itu. Terjadi loh di hari-hari ini. Hati-hati. Dikatakan celakalah mereka, orang-orang yang memutarbalikkan kebenaran. Ya, jadi jangan sampai apa yang jahat itu dianggap sebagai sesuatu yang baik. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang baik malah dianggap jahat. Sehingga orang cenderung melakukan yang jahat karena dianggap baik. Dengan berbuat jahat, wah nanti iming-imingnya dapat berkat, iming-imingnya masuk surga, iming-imingnya, wah itu macam-macam lah ya, janji-janji yang luar biasa. Ternyata terjadi di masa ini apa yang disampaikan dalam kitab Nabi Yesaya ini. Yang mengubah kegelapan menjadi terang. Bukan diubah, lebih tepatnya yang menganggap sesuatu yang gelap itu menjadi sesuatu yang terang. Jadi orang cenderung melakukan itu karena apa? Yang gelap ini, yang dosa ini, dianggap sesuatu yang wajar. Ya, sudah terjadi kan di masa-masa ini. Orang berbuat jahat, orang berbuat dosa, ya wajarlah, biasalah. Namanya juga manusia. Ya manusia ke tempatnya orang berdosa, wajar kalau kita buat dosa. Loh, sebetulnya itu nggak wajar. Kalau kita ikuti firman Tuhan sebagai pedoman bagi hidup kita, kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit, dibolak-balik. Bahkan ada istilahnya sudah jatuh ketimpa tangga. Orang yang benar disalah-salahkan dan akhirnya tambah dianggap salah beneran. Ya, banyak kan keadilan yang diputarbalikkan juga banyak dalam kehidupan ini. Bahkan ada orang-orang yang sudah melakukan hal yang jahat terhadap orang lain, tapi dia disanjung-sanjung, dia dianggap pahlawan, dia dianggap orang yang melakukan kebenaran.
Jemaat dikasih Tuhan, jadikan firman Tuhan ini menjadi pedoman kita. Bukan yang lain. Karena firman Tuhan kebenaran. Karena firman Tuhan inilah hukum tertinggi bagi kita. Karena itu, ya kalau kita tidak tahu kebenaran firman Tuhan, kita akan bingung dengan keadaan yang terjadi. Orang jahat disanjung-sanjung. Ya orang yang korupsi misalnya, wah dia disanjung sebagai orang yang baik. Ya kan kebalik-balik. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, jangan sampai kita salah. Ya, gara-gara apa? Tidak tahu mana yang benar, tidak tahu kebenaran. Untuk kita bisa tahu kebenaran, kita butuh belajar banyak, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Selalu ya perhatian kita ingat firman Tuhan pedoman tertinggi melebihi apapun juga. Bahkan gak heran loh, hukum pun bisa diputar balikkan loh. Orang ya pernah saya dengar cerita orang bikin pelaporan ya melaporkan satu tindak kejahatan tapi dia sendiri akhirnya yang ditangkap dan dipenjarakan. Loh kok bisa? Ya, pemutar balikan kebenaran. Cuma dikasih Tuhan. Ya, celakalah mereka yang melakukan itu, yang mengubah atau membalikkan apa yang baik jadi jahat dan yang jahat dianggap baik. Ya, kita sebagai orang percaya, ingat pedoman kita firman Tuhan. Jangan pernah itu terjadi atas hidup kita. Jangan pernah kita memutar balikan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Ya, apa adanya. Jadi bukan dibulak-balik, ditambahi ini itu sehingga yang jahat akhirnya kelihatan baik. Oh, yang pahit, oh terlihat manis. Ya, hati-hati ya, karena kesalahan kita menilai sesuatu akhirnya membuat kita salah bertindak yang pada akhirnya justru dampaknya dikatakan celaka. Loh, celaka itu nggak diberkati. Celaka itu hidupnya waduh nggak bener gitu loh di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan nggak berkenan yang demikian. Mari jemaat dikasih Tuhan, jadikan firman Tuhan dasar bagi hidup kita sehingga kita tahu mana yang benar dan salah. Iblis suka memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran seperti dilakukan yang terhadap Hawa ya, demikian juga dilakukan oleh orang-orang pada zaman ini sehingga tidak sedikit orang yang justru kebalik, yang jahat dianggap baik, yang baik dianggap jahat. Janganlah terjadi atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya kami tahu kebenaran firman-Mu menjadi hukum tertinggi bagi kami, menjadi pedoman bagi hidup kami sehingga kami tidak salah di dalam bersikap, tidak salah menilai sesuatu karena kami dasarnya adalah firman Tuhan sehingga tidak terbolak-balik. Kebenaran adalah kebenaran, kejahatan adalah kejahatan dan bukan diputarbalikkan. Terima kasih Tuhan, mohon pimpinan-Mu Roh Kudus sehingga kami penuh hikmat, sehingga kami tidak salah di dalam menilai sesuatu dan tidak salah di dalam bertindak. Terima kasih, mohon pimpinan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan hari ini hidup kami dalam penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari hidup kami celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk semangat terus ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.